Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menyapa kami. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 27 Januari 2022. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Rom pasal ke-8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di bahasa Batak, di dog, ope, dang mangonai be uhum tuakan na di bagasan Kristus Yesus. Akan asomar pangalaho marguru tu daging, na marguru tutod dido. Disido ianggo sahana. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dikenal sebagai seorang misionaris dan pengkhotbah yang paling efektif. Sebelum kedatangannya ke Rom, dia terlebih dahulu menulis surat ini ketika dia meninggalkan keyahudiannya dan masuk ke dalam iman Kristen. Injil yang disampaikan Paulus adalah pengajaran tentang Kristus, karena sumbernya adalah Kristus. Galatia 1 ayat 11. Kitab Roma merupakan pernyataan dari Kristus tentang keselamatan kita dalam kasih dan dalam anugerah dan kemurahan penebusan dari Tuhan kita yang hidup. Hidup hanya oleh iman. Pasal ini membicarakan tentang keberdosaan manusia di hadapan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebelum kita hidup di dalam Tuhan, banyak hal-hal dan kejadian-kejadian yang membuat kita takut karena kita meyakini bahwa itu akan merusak bahkan menghancurkan kita, seperti maut, kekuasaan-kekuasaan duniawi, maupun kekuatan-kekuatan makhluk lain. Dapat kita bandingkan di Rom 8 ayat 38 sampai 39. Kita takut dan khawatir akan semuanya itu, karena kita masih hidup di dalam daging, atau dengan sebutan lain, kita masih belum merdeka di dalam Kristus. Roh Tuhan mampu merubah segala sesuatunya. Tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan kita dengan kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Rom 8 ayat 39b. Kematian dan maut bukan lagi sesuatu hal yang ditakuti oleh orang percaya. Begitu juga dengan para pemimpin-pemimpin maupun kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini. Mereka tidak akan mampu merubah sistem kerja roh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam nas ini. Roh Tuhan sebagai pemberi hidup yang memerdekakan kita dari hukuman dosa dan maut. Segala kelemahan karena pengaruh duniawi akan dapat digantikan oleh Roh Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita.
Kita bukan lagi diperhamba dan ditakluk kepada kuasa-kuasa kejahatan, karena roh Tuhan ada dalam kita. Hidup di dalam roh Tuhan berarti harus mampu mengalahkan kejahatan. Jangan pernah membiarkan kejahatan bertumbuh dan berkembang bahkan sampai menguasai hati dan pikiran kita. Jika kita membiarkannya hal itu terjadi, berarti kita masih hidup di dalam daging dan akan mati dan dihukum tanpa ada pengharapan. Hiduplah di dalam roh Tuhan, maka kita akan hidup. Ayat 9. Untuk itu Bapak, Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, marilah kita hidup di dalam roh Tuhan. Roh yang memberikan kehidupan dan yang memerdekakan kita dari segala belenggu dosa dan maut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan kehidupan yang baru bagi kami. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, di dalam menghadapi segala gejolak yang telah terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, banyak kesulitan dan banyak tantangan. Untuk itu, bantulah hidup kami Tuhan, agar kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan yang mengancam hidup kami masing-masing. Jagai kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.